Pilpres 2024 sudah di depan mata. 3 pasang calon yakni Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan bertarung. Setelah dinamika panjang sekitar 1 tahun terakhir, parpol telah melabuhkan pilihan ke satu dari 3 pasang kandidat ini. Dukungan koalisi parpol ini penting agar bakal capres-cawapres memenuhi parliamentary threshold atau syarat ambang batas untuk mengajukan capres-cawapres, yakni minimal total 20% kursi di parlemen. Tak hanya itu, kekuatan parpol pendukung di legislatif juga strategis mengukuhkan kebijakan yang kelak akan dilahirkan oleh pihak eksekutif. Koalisi yang terbentuk saat ini bukanlah koalisi yang permanen dari pemilu ke pemilu. Perubahan konstelasi politik di setiap pilpres selalu terjadi dalam setiap gelaran. Bila pemilu tahun ini ada parpol berkongsi, bisa jadi di pemilu yang lalu mereka berseberangan. Seperti apa peta koalisi parpol tersebut dalam mengusung capres-cawapres mulai dari Pilpres 2004 hingga 2019? Pilpres 2004 merupakan pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung capres-cawapres. Saat itu terdapat 5 pasangan calon yang berkontestasi di Pilpres 2024. Banyaknya calon yang bisa bertarung ini tak lepas dari ambang batas pencalonan presiden wakil presiden yang saat itu dipatok hanya 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Di nomor urut 1 ada pasangan Wiranto Salahuddin Wahid yang dijagokan 4 parpol, yakni Partai Golkar, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Patriot, dan PPNU. Kedua, pasangan Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi yang diusung oleh PDIP dan PDS. Nomor urut ketiga ditempati Amin Rais Siswono Yudhoyono yang disokong 8 parpol, yakni PAN, PKS, PBR, PNBK, PPDI, PNIM, Partai Sarekat, dan Partai Buruh. Keempat, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kalla yang dimotori oleh Partai Demokrat, PBB, dan PKPI. Di nomor urut 5, Hamzah Agung Gumelar diusung 1 parpol saja, yakni P3. Dari 5 kandidat, pasangan SBY JK mendapat suara terbanyak disusul Megawati Hasyim Muzadi. Keduanya bertarung di putaran kedua. Putaran kedua juga meleburkan parpol dalam 2 kubu. PKB, PKS, dan PAN merapat ke SBY Yusuf Kalla, sehingga pasangan ini diperkuat 6 parpol. Sementara kubu Megawati Hasyim Muzadi kedatangan Partai Golkar, P3, PBR, PKPB, dan PNIM, sehingga koalisi berisi 7 parpol. Akan tetapi jumlah parpol pendukung tidak otomatis menjamin kemenangan. Pasangan SBY JK mengungguli Megawati Hasyim dengan lebih 69 juta suara atau 60,62%. Hal ini membawa SBY menjadi presiden ke-6 RI. Pemilu dan Pilpres 2009 diikuti oleh 38 parpol. Meski begitu, jumlah kandidat yang bertarung justru berkurang dibandingkan pemilu 2004. Saat itu hanya ada 3 pasang capres-cawapres. Hal ini tak lepas dari kenaikan ambang batas pencalonan presiden wakil presiden menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Ambang batas ini masih berlaku hingga kini. Pasangan nomor urut 1 adalah Megawati Prabowo Subianto yang diusung oleh 8 parpol, diantaranya PDIP, Gerindra, PNIM, Partai Buruh, dan Partai Merdeka. Kedua, SBY Budiono yang dijagokan 23 parpol, diantaranya Demokrat, PKS, PAN, P3, dan PKB. Ketiga, pasangan Yusuf Kalla Wiranto yang diperkuat 3 parpol, yakni Golkar, Hanura, dan PDK. Kontestasi hanya berlangsung 1 putaran karena SBY Budiono meraih lebih dari 73 juta suara atau 60,8%. Adapun posisi kedua diduduki pasangan nomor urut 1 Megawati Prabowo dengan 32,5 juta suara atau 26,79%. Dan posisi ketiga ditempati pasangan nomor urut 3 JK Wiranto dengan perolehan 15 juta suara atau sebesar 12,41%. Pilpres 2014 diikuti 2 pasang capres-cawapres yang disokong 10 parpol. Pertama, pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang diusung koalisi besar yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKS, P3, PBB, Demokrat, dan Partai Aceh. Kedua, pasangan Joko Widodo Yusuf Kalla yang diusung oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Meski jumlah parpol sedikit, namun Pilpres yang digelar 9 Juli 2014 ini dimenangkan Jokowi JK dengan 70,9 juta suara atau 53,15%. Pasangan Prabowo Hatta memperoleh 62,5 juta suara atau 46,85%.
Pada Pilpres 2019, kontestasi parpol pendukung capres kembali berubah, meski dua nama capres yang maju tetap sama. Tahun itu ada 15 parpol yang menyokong jagoan mereka. Pertama, Joko Widodo Ma'ruf Amin, yang masih didukung 5 parpol yang menyokong Jokowi di pemilu 2014, yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Kubu Jokowi kali itu diperkuat Golkar, P3, Perindo, PSI, dan PBB. Sementara pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno diusung oleh Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Berkarya. Lagi-lagi, Jokowi memenangkan Pilpres dengan mendulang 85,6 juta suara atau 55,5%. Sedangkan Prabowo Sandiaga Uno mendapat 68,65 juta suara atau 44,5%. Di Pilpres 2024, koalisi parpol terbentuk 3 poros koalisi yang mengusung 3 pasang capres-cawapres. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang diusung Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Garuda, Gelora, dan Prima. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung oleh PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Dengan adanya 3 pasangan calon di Pilpres 2024, bukan tidak mungkin Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Jika itu terjadi, lazimnya parpol pengusung akan membentuk koalisi baru untuk mendukung pasangan capres-cawapres agar bisa menang di Pilpres 2024. Perjalanan pemilu Indonesia juga menunjukkan bahwa koalisi parpol bukanlah sesuatu yang abadi.